Dodengo ini pertama kali dibawakan oleh Syekh Ishaq Waliullah. Menurut orang Gamkonora, Syekh ini adalah orang Irak yang tinggal di kota Baghdad. Karena nama Syekh Ishaq Waliullah itu panjangnya Syekh Ishaq Waliullah Al-Baghdadi. Jadi dari Al-Baghdadi ini, identitas ini ya, kepercayaan orang Gamkonora bahwa dia adalah orang Irak dan tinggal di kota Baghdad, asal kota Baghdad. Saya juga mendengar dari beberapa tetua kalau ajaran Dodengo ini pertama kali diajarkan oleh Syekh kepada sang Haji Gamkonora yang bernama Sahrin Malamo Raja Makawasa. Karena Sahrin ini adalah anak angkat dari Syekh Ishaq Waliullah yang dibesarkan oleh Syekh. Dodengo dulu itu dikenal dengan nama Langkas Ar-Rijal. Ar-Rijal itu kalau bahasa Arab kan laki-laki. Jadi strategi laki-laki dalam perang. Dan ada juga yang mempercayai Langkas Ar-Rijal atau Dodengo ini adalah strategi perang Ali bin Abi Thalib yang diteruskan oleh Syekh Ishaq Waliullah di tanah suku Gamkonora. Penyebutan Dodengo itu karena terjadi transformasi dari seni bela diri perang diarahkan menjadi permainan. Langkas diarahkan untuk permainan yang ditempatkan setiap tanggal 1 Syawal sampai 7 Syawal. Maka disebut Dodengo. Dodengo juga memiliki berasal dari bahasa Gamkonora. Dari bahasa Gamkonora itu do adalah kata awal, kemudian masih dengo-dengo. Artinya bahwa satu lawan satu. Jadi permainan yang dimainkan untuk satu lawan satu. Mengapa tradisi Dodengo ini hanya dilakukan di Idul Fitri atau di 1 Syawal sampai berapa Syawal? Kenapa? Ya karena menurut filosofi orang tua-tua di tanah Gamkonora bahwa sebelum 1 Syawal kita melaksanakan puasa Ramadan 30 hari. Selama 30 hari itu kita menahan haus, lapar dan dahaga. Darah tidak keluar, maka pada 1 Syawal diadakanlah tradisi permainan Dodengo untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, maka diramaikan dengan semangat permainan Dodengo dengan tujuan agar pertama dari 4 desa suku Gamkonora ini, Talaga, Gamkonora, Tahafo, dan Gamsungi, mereka saling melakukan silaturahmi, saling menyapa, dan saling memperkuat ukhuwah. Di dulu tuh atau mungkin pernah gitu ketika habis bermain Dodengo ada yang sampai simpan hati, menjaga, ada yang pukul bawa sampai keluar, ada kata. Ya, kalau Dodengo sampai sekarang itu terjadi perkelahian di dalam arena. Hanya di arena? Di dalam arena, tapi untuk di luar arena itu jarang sekali terdengar. Karena memang adat ini dia sumengakar dan setiap momentum Idul Fitri dan ada Dodengo itu konfliknya di dalam saja. Tapi di luar itu konfliknya agak jarang terjadi. Kalau peristiwa-peristiwa sampai ada yang berdarah, ada yang pecah, bahkan ada yang ditanduk waktu itu, pun itu cuma hari itu. Setelah pulang selesai. Apakah Dodengo ini hanya dimainkan oleh laki-laki saja? Dan makna di balik tradisi seni bela diri ini sebenarnya seperti apa? Ya, Dodengo itu pada hakikatnya memang dimainkan untuk laki-laki saja.
Karena memang ini tradisi perang, maka yang berperang adalah laki-laki, maka yang memainkan juga harus laki-laki. Kalau Dodengo bagi suku Gamkonora, etnis Gamkonora itu dia adalah nafas bagi dorang pe ilmu perang. Karena dia setiap orang Gamkonora pada waktu itu sebelum perang dong harus dibaiat atau diajarkan ilmu Dodengo, ilmu perang. Maka salah satu jalannya adalah melalui ini. Dorang menjadi semangat karena dilatih. Dan pada masa itu dong ada guru. Kalau orang yang sekarang dong guru-guru sekarang ada. Jadi otodidak yang kemudian orang apa yang tong nonton, apa yang tong lihat, itu yang tong ikut. Pada esensinya itu kan ilmu tarekat. Kemudian dia harus dipadukan dengan Islam, dipadukan dengan Idul Fitri. Jadi dia tidak bisa pisah. Jadi semacam darah itu semacam mengeluarkan kotoran itu atau gimana maksudnya? Pokoknya dia keluar itu sebagai simbol dan sebagai simbol bagi orang bahwa proses penyucian itu dia berjalan dan dia sudah berjalan. Alat yang dipakai di tradisi Dodengo itu apa saja dan mengapa alat itu yang dipakai? Nah iya, yang pertama kalau alat, ketiga yang sekarang dengan dulu beda nih. Nah, kalau sekarang itu kan pakai salawaku saja, gabah kan itu. Kalau dulu kan salawaku tamangnya tetap samarang. Di sini istilah samarang. Parang kan samarang. Dengan adanya perkembangan zaman, karena dia sudah digeser pada permainan dan tradisi, maka unsur-unsur materialnya yang kuantitatifnya ada yang perlu dihilangkan, yang kualitatifnya dipertahankan. Contoh, yang kualitatifnya dipertahankan adalah ketika orang peminat semakin banyak, walaupun dia mulai pudar, perkembangannya dia mulai banyak. Artinya bahwa walaupun tanpa guru, tapi ketika anak-anak muda dengar gendang, dong bersemangat mau Dodengo. Itu unsur kualitatifnya dia tetap dipertahankan di situ. Unsur kuantitatifnya itu ada yang dihilangkan dan ada yang dipertahankan. Nah, yang dipertahankan salawaku dipertahankan. Yang samarang awalnya adalah samarang, karena ini sudah digeser pada permainan diganti dengan gabah yang disebut dengan goole. Terus tifa. Terus ada gong. Ini irama musik yang kemudian irama musik perang. Irama musik perang. Kalau so ada tifa mesti ada gong. Untuk membangkitkan orang semangat perang. Karena orang filosofi orang tua-tua dulu, setiap dompi perang harus ada tifa dan saragi. Jadi dalam ingatan kolektif masyarakat suku Gamkonora itu kurang lebih Dodengo itu arsip tarian perang. Jadi mungkin seperti pada umumnya orang Maluku bahwa perang pun mereka menari. Begitu pula dengan Dodengo yang dipakai gendang, tifa, di sini bilang tifa, terus saragi, tifa, saragi. Ada tifa, ada yang menyebut saragi, terus gong. Gitu. Ya kalau orang-orang muda yang belakangan ini setiap Idul Fitri itu alhamdulillah mereka menganggap bahwa ini adalah satu warisan Gamkonora yang mungkin salah satunya, karena selama ini kebetulan beberapa tahun terakhir itu dari 2020 itu pernah ada teman-teman yang coba gali budaya tradisi yang ada di Gamkonora, dan yang paling tren itu cuma Dodengo. Ada juga Soyahia, ada juga sastra lisan lainnya, tapi yang paling populer sih ini Dodengo. Dan memang kalau ditelusuri ke belakang, Dodengo ini paling digemari oleh bangsa Belanda, itu VOC. Ya jadi dulu sebelum tahun 99 ya, konflik di Maluku itu dilarang untuk dimainkan di luar dari Idul Fitri. Bukan dilarang tapi belum pernah terlihat mungkin, jadi orang-orang di sini menganggap bahwa Dodengo tuh cukup dimainkan di Idul Fitri, karena ada juga kaitan makna filosofinya antara Idul Fitri dengan Dodengo itu sendiri. Jadi Dodengo yang tadinya kita berpuasa selama 30 hari di bulan puasa, dan dia menjadi semacam ajang silaturahmi untuk 4 desa
Tahafo, Gamponora, Talaga, dan Gumsungi. Jadi semua kumpul di sini untuk selain bermain dudengo, adu ketangkasan, juga sebagai ajang silaturahmi.